Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 23 September 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Kejaksaan Negeri Seruyan berhasil mengamankan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa dan Bendahara Desa Bumijaya dengan total kerugian negara mencapai 400 juta rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Seruyan telah mengamankan dan menetapkan 2 orang tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa berinisial DS dan mantan Bendahara berinisial AS dari Desa Bumijaya pada masa jabatan tahun 2019 silam. Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Romi Rozali mengatakan, keduanya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama saat menjabat sebagai Kades dan Bendahara di Desa Bumijaya pada tahun 2019 lalu. Dalam melakukan pengadaan ambulans senilai 255 juta rupiah yang sampai saat ini tidak terrealisasi dan telah merugikan keuangan negara. Kajari menambahkan, kasus korupsi lainnya yakni pengadaan kendaraan motor yang juga tidak terrealisasi dan mencairkan uang silpa atau sisa lebih pembayaran anggaran tahun lalu sebesar 77 juta rupiah, di mana penggunaan uang tidak jelas peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan aturan, jika ada kegiatan yang tidak terlaksana dan uang sudah terlanjur dicairkan, maka wajib disilpakan dan disetor kembali ke kas desa, serta tidak boleh ditarik untuk pembiayaan lain tanpa adanya mekanisme perubahan APBDes. 2 orang tersangka tindak pidana korupsi, yaitu DS selaku Kepala Desa Bumijaya tahun 2019 dan AS selaku mantan Bendahara Desa Bumijaya tahun 2019. Mereka telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan ambulan senilai 255 juta rupiah yang sampai saat ini tidak terrealisasi, pengadaan kendaraan motor yang juga sampai saat ini tidak terrealisasi, dan penyerapan anggaran silpa yang sampai saat ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Seruyan, kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka kurang lebih sekitar 400 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 2 atau 3 tindak pidana korupsi. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk kepentingan pemeriksaan tahap penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir memimpin rapat dengan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit PT Agro Indomas terkait dengan pelepasan area lahan plasma sebesar 20% yang wajib diberikan kepada masyarakat. Perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Seruyan diminta untuk merealisasikan kewajibannya, sehingga masyarakat yang memang berhak merasakan akan hadirnya perusahaan di daerahnya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pihak perusahaan wajib menjalin kemitraan dengan masyarakat terkait dengan lahan yang sudah hak guna usaha. Namun untuk pelepasan kawasan sebesar 20%, perusahaan juga wajib memberikan lahannya kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 terkait dengan areal pelepasan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, jangan sampai untuk areal yang dilepaskan merupakan kebun atau tanah milik masyarakat. Namun pihak perusahaan harus memberikan tanah milik perusahaan terutama kepada masyarakat yang berhak menerima, di mana kebijakan yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan pihak perusahaan. Undang-undang Cipta Kerja tersebut turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
dan itu sudah dilakukan oleh Abdul Damah dengan membangun kemitraan tadi. Dan ibu sudah clear and clear, ibu bangun kemitraan melalui plasma tadi, bukan plasma, kemitraan namanya, yang 850 hektar itu kemitraan. Kenapa? Lahan ibu yang sudah clear and clear dengan luasan berapa belas hektar itu sudah HKU, tidak ada persoalan lagi, tidak ada persoalan lagi dengan kawasan hutannya, maka itu ibu punya kewajiban kemitraan. Itu tadi adalah 850 hektar. Tetapi untuk pelepasannya itu acuannya adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 bahwa 20% dari yang dilepas itu wajib diberikan kepada masyarakat. Jadi tanahnya boleh diberikan, bukan tanahnya. Bupati menambahkan, perusahaan harus dapat memberikan hak masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya perusahaan besar swasta yang beroperasi di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. 5 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyatakan dapat menerima dan akan menindaklanjuti Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 telah disampaikan Kepala Daerah pada rapat paripurna ketiga masa persidangan 1, di mana untuk target pendapatan APBD perubahan sebesar 1,12 triliun. Belanja daerah diperkirakan sebesar 1,25 triliun dan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa sebesar 145,4 miliar. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan hasil pemaparan yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah, 5 fraksi DPRD menyatakan dapat menerima dan akan menindaklanjuti Raperda APBD perubahan. Adapun 5 fraksi yang memberikan pemandangan umum diantaranya, Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan oleh Ardiansyah, Golongan Karya yang dibacakan oleh Harsandi, Nasional Demokrat yang dibacakan oleh Salidin, Gerindra yang dibacakan oleh Benyamin Pasambe, dan Kedesa Ampera yang dibacakan oleh Bejoryanto. Ketua menambahkan, selanjutnya, Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan ditindaklanjuti dan dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dalam rangka mewujudkan Seruyan sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Aula Bapeda, Kabupaten Seruyan, Sekretaris Daerah Jainuddin Nur membuka secara resmi rapat koordinasi daerah terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Registrasi sosial ekonomi adalah bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial yang telah dirancang Bappenas sejak tahun 2020 dan perlu dilakukan perbaikan, di mana bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial sehingga harus disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, secara umum produsen data tidak melakukan pembaruan dengan tata kelola, metode dan disiplin ilmiah, serta tidak sinkronnya data antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Besarnya tantangan yang dihadapi akan berpengaruh kepada hasil dan penetapan penyaluran program bantuan sosial. Menurutnya, perlu adanya data perlindungan sosial yang terintegrasi dan menyeluruh. Salah satunya usaha yang perlu dilakukan adalah perlengkapan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk. Reksosek menjadi kumpulan dari seluruh data yang ada dan digabungkan menjadi data induk perlindungan sosial Indonesia. Perintah dari pusat yang diberikan kepada provinsi untuk melaksanakan kegiatan registrasi sosial ekonomi. Jadi seakan-akan ini kumpulan dari seluruh, bahasanya kumpulan dari seluruh data yang ada di SKPD itu dikompilasi lagi sehingga benar-benar menjadi bahasa kasarnya menjadi data induk perlindungan sosial untuk Indonesia. Sekda menambahkan, setiap instansi agar melakukan pendataan secara menyeluruh kepada masyarakat, mulai dari Dinas Sosial, Disduk Capil, Dinas Perikanan, dan instansi lainnya, dengan tujuan menyinkronkan data dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV.
Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur menyampaikan jawaban Kepala Daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Seruyan. Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi DPRD Seruyan diantaranya terhadap fraksi PDI Perjuangan yang mengingatkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan program kerja, kegiatan serta subkegiatan yang tepat sasaran, sehingga hasilnya dapat terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan dasar. Pemandangan umum terhadap fraksi golongan karya mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan infrastruktur jalan antar kecamatan dan desa sebagai skala prioritas utama tanpa meninggalkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Segala upaya telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola tata keuangan dan aset untuk reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Pemandangan umum terhadap fraksi Nasional Demokrat disampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan komitmen untuk mengawal Raperda APBD Perubahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga terjaga stabilitas ekonomi makro yang tujuan akhirnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pemandangan umum terhadap fraksi Kedesa Ampera. Terima kasih telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan sebuah kerangka APBD ataupun APBD Perubahan, agar pelaksanaan seluruh program sesuai dengan tugas dan fungsi peran Kepala Daerah, DPRD dan Forkopimda, integrasi antara perencanaan dan penganggaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah. Pemandangan umum terhadap fraksi Gerindra. Disampaikan ucapan terima kasih atas dukungan arah kebijakan penyusunan perubahan APBD dan berikutnya akan dilakukan pembahasan bersama Raperda Perubahan APBD. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.